Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan pelajaran kimia hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon, bagian yang pertama. Mungkin dalam belajar hidrokarbon kalian akan bertanya-tanya, apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah senyawa yang terbentuk hanya oleh dua unsur. Yang pertama adalah hidrogen, yang kedua adalah karbon. Di zaman dahulu kala, hidrokarbon itu dikenal sebagai senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal atau diperoleh dari makhluk hidup. Nah, di zaman dahulu di awal sekali, senyawa itu dibagi atas dua. Pertama adalah senyawa organik, yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup, sementara anorganik tidak berasal dari makhluk hidup atau berasal dari benda mati. Itu dia dasarnya. Nah, hidrokarbon dimasukkanlah itu sebagai senyawa organik. Kenapa? Karena berasal dari makhluk hidup. Itu sejarahnya ya. Lanjut, keistimewaan atom karbon. Senyawa karbon atau dahulu dikenal sebagai senyawa organik, dia punya keistimewaan. Yang pertama jumlahnya sangat banyak. Karena dia bisa membentuk rantai. Nah, kenapa dia bisa membentuk rantai ya? Nanti kita akan belajar. Selanjutnya punya peranan yang sangat besar bagi makhluk hidup. Jadi salah satu unsur vital bagi makhluk hidup adalah atom karbon. Itu dia. Perbandingan sifat senyawa organik dengan anorganik. Tadi sudah ya, organik dia berasal dari makhluk hidup, anorganik tidak berasal dari makhluk hidup. Selain itu ada beberapa sifat yang membedakan mereka. Di sini saya contohkan yang organik contohnya adalah benzena, kalau yang anorganik contohnya adalah NaCl. Dari rumus kimianya juga sudah berbeda. Yang membedakan salah satunya adalah kelarutan. Kalau dia senyawa organik, dia tidak larut dalam air. Dan kalau di dalam minyak, yang tidak larut di dalam minyak justru adalah yang anorganik. Jadi kebalikannya ya, antara air dengan minyak itu punya kebalikan. Lalu kalau senyawa organik dia dapat terbakar. Kalau anorganik dia sukar terbakar. Lalu dari titik cair, titik didih, kerapatan dan jenis ikatannya. Kalau yang organik itu biasanya berikatan kovalen. Tapi kalau yang anorganik biasanya berikatan ionik. Keunikan atom karbon. Tadi ada keistimewaannya, sekarang ada keunikannya. Uniknya itu, atom karbon memiliki 4 elektron valensi, sehingga dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Ya. Dengan unsur-unsur yang sama ataupun unsur-unsur yang berbeda. Contohnya, dia bisa berikatan dengan hidrogen yang non-logam. Hidrogen, oksigen, lalu fluor, klor, brom, iodin, atau bahkan nitrogen, atau dengan unsur-unsur lainnya. Jadi yang biasanya itu dengan yang non-logam atau sesama C. Yang kedua, atom karbon mempunyai ukuran yang relatif kecil. Kenapa begitu? Kalau nanti kalian belajar kembali tentang karbon, karbon punya nomor atom itu 6. Berarti kalau dia punya nomor atom 6, berarti dia punya 4 elektron valensi dengan 2 kulit. Oke, elektron berada di 2 kulit, kulit K dan kulit L. Makanya dia punya ukuran yang relatif kecil. Kenapa? Kaitannya ke jari-jari. Jari-jari semakin panjang atau semakin banyak kulitnya, maka jari-jari atom akan semakin besar. Ukurannya juga akan semakin besar. Tapi kalau jarak dari inti ke kulit paling luar itu cukup dekat, maka ukurannya juga cukup kecil atau bahkan kecil sekali. Nah, karena ukuran yang relatif kecil itu, maka si atom karbon itu punya ikatan kovalen yang cukup kuat. Lalu yang kedua dapat membentuk ikatan rangkap, baik itu yang rangkap 2 ataupun rangkap 3. Yang terakhir dapat membentuk rantai karbon. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Atom C punya nomor atom 6. Dia punya nomor atom 6 yang ini. Konfigurasinya adalah 2 dan 4. 2 di kulit K, lalu 4 di kulit L. Ya. Makanya dari kalau kita buat kulitnya, ini gini ya, ini inti, ini kulitnya. Kulit yang paling dekat dengan inti itu adalah kulit K.
Lalu yang selanjutnya ini adalah kulit L. Nah, dari inti ke kulit L itu cukup dekat, makanya dia punya ukuran yang cukup kecil. Nomor masanya yang mana? Nomor masanya adalah 12. Tapi yang kita pakai dalam hal ukuran jari-jari, lalu ikatan kimia itu adalah yang nomor atom, bukan yang nomor massa. Oke, sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan. Senyawa hidrokarbon tadi punya elektron valensi terdiri dari dua unsur dulu. Terdiri dari dua unsur yaitu hidrogen dengan karbon. Si karbon dia punya elektron valensi 2 dan punya konfigurasi 2 dengan 4. Jadi elektron valensinya adalah 4. Punya elektron valensi 4. Oke, ini dia. Lalu hidrogen dia punya elektron valensi 1 karena nomor atomnya 1. Ya. Nah, kita masuk lagi ke ikatan kimia. Ada dua aturan, oktet dengan duplet. Siapa yang pakai aturan oktet? Aturan oktet dia akan stabil ketika dia memiliki 8 elektron di sekitar atom atau di sekitar unsur. Nah, siapa dia yang punya aturan oktet? Yang punya aturan oktet adalah si karbon. Sementara aturan yang kedua, aturan duplet, dimiliki oleh hidrogen. Ini dia. Ya. Kalau kita buat bentuk Lewisnya atau struktur Lewisnya, C dia punya 4, ini dia punya 4 elektron yang masih bisa berikatan. Ada hidrogen, berapa hidrogen diperlukan? Dia harus memerlukan 2 hidrogen. H dengan H, ya ada 2 hidrogen. Atau 4 hidrogen jadinya. Nah, 4 hidrogen masuk ke 1-1 masing-masing. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita lihat yang mau dilingkari tadi yang supaya oktet siapa? Si C. Kita lihat elektron di sekitar C sebelum bertemu unsur lain. Punya C sendiri 4. Bisa diambil H? 1, 2, 3, 4. Bisa kita lingkari. Kalau biasanya ini kita lingkari. Ginilah ya. Oke. Lalu yang untuk yang satu lagi itu yang duplet. Kalau yang duplet begini dia. Sudah pas 2, 2, 2. Inilah dia. Nah, karena bentuknya adalah berbeda, satu elektronnya berasal dari H, satu berasal dari C. Maka inilah yang namanya ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen garis panjang 1. Ini 1, 2, 3, dan 4. Oke, masih ingat ikatan kovalen? Ikatan pemakaian pasangan elektron bersama. Jadi satu elektron dari C, satu elektron dari H. Dan mereka bersama-sama menggunakannya, memakai bersama-sama. Itulah dia ikatan kovalen. Kita lanjutkan. Pembentukan rantai hidrokarbon. Salah satu penyebab jumlah senyawa hidrokarbon sangat banyak adalah karena dia mampu membentuk rantai hidrokarbon. Jadi kayak namanya rantai pasti punya ikatan yang kuat. Bayangkan rantai yang terbuat dari besi. Susah sekali untuk kita melepaskan satu sama lain. Kenapa? Karena ikatannya kuat. Nah, kita lihat di sini. Masuk ke seperti ikatan kimia kemarin ya. C dengan C. Ada 3C. Ada 3C. Dengan 4H2. Dengan 4H2. Ini. 3C dengan 4H2 akan menghasilkan C3H8. C-nya ada 3, 1, 2, 3. H-nya ada 8. H8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini dia. Nanti namanya kita akan belajar kemudian. Ada ikatan rangkap dan rangkap 3. Masuk lagi, kalau ikatan rangkap berarti masih ada tangan yang kosong untuk C. C punya 4 tangan tadi ya. Dia punya elektron valensi 4, berarti masih bisa menangkap 4 elektron lagi. Jadi kita sebutnya C punya 4 tangan. C punya 4 tangan. 1, 2, 3, dan 4. Ini dia. Di sini kalau hidrokarbon, apa yang terikat pada C? Kalau hidrokarbon hanya H, dan H. Ataupun C. C dengan C. Sampingnya apa? Wajib H,
H, dan H. Bisa nggak C lagi? Bisa saja. Bisa dia jadi C. Misalnya di sini kita buat C. Nah, tapi hanya C dengan H yang bisa berikatan untuk hidrokarbon. Cara menuliskan senyawa karbon. Cara menuliskan senyawa karbon bisa dengan rumus bangun, ini rumus bangunnya. Atau bisa juga dengan rumus rantainya langsung. Rumus rantai CH4 kalau C-nya 1. CH2 strip. Nah, ini rantai ada tanda stripnya di sini. Strip. C. Nah, ini dia rantainya. Oke, jadi kalau CH2 strip CH2. Oke, itu dia ya. Atau bisa digabungkan. Kalau bentuk rumus molekulnya nggak usah pakai strip, tidak usah pakai rantai, langsung. Jumlah C-nya berapa, jumlah H-nya berapa. Contoh, C2H4, CH4. Itu dia ya. Oke, kita lanjutkan. Ada berbagai macam senyawa hidrokarbon. Kalau bukan hidrokarbon, karbon ya. Ingat, bukan hidrokarbon. Kalau hidrokarbon cuman hidrogen sama karbon. Nah, ini kalau senyawa karbon berarti C-nya bisa mengikat unsur lain selain C dan H tadi. Bisa ada oksigen, bisa ada klor, bisa ada fluor. Tadi ada banyak ya di depan sudah Ibu jelaskan. Ada nitrogen. Ya, bisa berikatan. Contohnya adalah yang ini. Ini ada berbagai macam bentuk senyawa karbon, bukan hidrokarbon. Ingat. Kita lanjutkan lagi. Hidrokarbon berdasarkan rantainya. Ciri khas dari hidrokarbon adalah punya rantai. Berdasarkan bentuk rantainya, ada 3 jenis golongan hidrokarbon. Yang pertama adalah yang alifatik. Alifatik rantai terbuka. Alisiklik itu rantai tertutup. Bentuknya bisa melingkar, bisa membentuk cincin, bisa membentuk bangun. Aromatik, dia rantai tertutup dan mempunyai ikatan rangkap yang selang-seling. Ada konjugasi di situ, ada konjugat, ikatannya bersifat konjugat, terjadi konjugasi. Konjugasi itu adalah seperti resonansi dia, seperti resonansi. Jadi ikatan rangkapnya bisa berpindah. Ikatan rangkapnya bisa berpindah dan punya ikatan rangkap dan ikatan tunggal dalam satu bangun. Selang-seling biasanya. Kita lihat yang alifatik. Kalau alifatik rantainya bentuknya terbuka. Oke, rantainya bentuknya terbuka. Nah, alifatik ini juga bisa kita bagi lagi nanti. Nanti akan saya jelaskan ya. Selanjutnya ada yang alisiklik. Alisiklik membentuk rantai tertutup. Ya. Kalau di sini bedanya dengan alifatik. Kalau alisiklik rantainya terbuka, lurus ini terbuka, tidak tertutup dia, tidak membentuk sudut atau cincin atau lingkaran. Kalau alisiklik perhatikan, walaupun yang di samping atas bawahnya itu lepas, terbuka, hanya, kamu lihat fokus ke C-nya. C-nya itu membentuk sudut atau membentuk bangun. Nah, dia melingkar, bentuk segi 4. Ini tertutup, tidak ada bolong. Sementara yang ini, nah lihat, yang ini, kalau kita lihat yang ini ya. Nah, kalau yang ini dia bentuknya adalah, bentar, supaya gampang, saya bedakan warnanya. Nah, yang ini masih terbuka. Kenapa? Walaupun di sini C dengan C sudah membentuk seperti sudut 90 ya, tapi di sebelah sininya kosong. Nah, ini tidak ada, harus ada garis seperti itu. Baru dia bisa dikatakan dia alisiklik atau siklik. Yang selanjutnya bedanya alisiklik dengan aromatik apa ya? Kalau alisiklik dengan aromatik sama-sama tertutup. Bedanya ikatan rangkap yang selang-seling. Tadi yang Ibu bilang ada resonansi, ada konjugasi. Ini dia, ini bedanya. Ya. Kalau yang ini kan rantainya cuma ikatan tunggal semua. Tunggal. Nah, yang ini tunggal, ini tunggal, ini tunggal. Semuanya tunggal. Nah, yang ini ada yang tunggal, ada yang rangkap, ada yang tunggal, ada yang rangkap, selang-seling. Rangkap, tunggal, dan rangkap lagi. Sekarang golongan hidrokarbon. Hidrokarbon ada 2 berdasarkan jenis ikatannya. Ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Kalau jenuh, cirinya adalah dia berikatan tunggal. Tapi kalau dia tidak jenuh, berarti dia punya ikatan rangkap.
baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, yang jenuh biasanya yang tunggal. Pokoknya yang jenuh itu yang tunggal semua. Kalau ada ikatan rangkap dalam satu rantai, nah berarti dia adalah yang tidak jenuh. Oke, ini ada latihan. Kira-kira kamu bisa tidak menjawab ini? Termasuk pada jenis ikatan yang bagaimanakah senyawa berikut ini? Apakah dia alifatik jenuh, alifatik tak jenuh, alisiklik jenuh, atau alisiklik tak jenuh, atau aromatis? Nah, silakan dijawab. Saya kasih waktu beberapa menit dari sekarang. Oke, ini jadi tugas kalian. Nanti dikumpulkan, ditulis di buku, lalu difoto dan diupload ke Google Classroom. Ya. Oke, bisa dicatat. Oke. Sekarang ada jenis-jenis atom karbon dalam rantai. Jenis atom karbon di dalam rantai, ya. Atom karbon dalam rantai ada 4 jenis. Ya, yang pertama adalah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya, kita lihat ada satu rantai hidrokarbon ini. Rantai hidrokarbon, kita lihat. Kalau dia atom C primer, itu ditandai dengan 1,0 seperti ini. Artinya apa? Artinya dia primer. Nah, atom C primer itu sendiri adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C lain. Atom C primer adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C lain. Satu atom C lain. Ingat ya, hanya mengikat satu atom C lain. Oke. Yang kedua adalah yang sekunder. Kalau sekunder, dia mengikat 2 atom C lain. Jadi fokusnya ke C, ke atom C yang diikat. Bukan atom H ya, atom C. Kalau dia tersier gimana? Mengikat, namanya tersier, yang ketiga. Berarti dia mengikat 3 atom C lain. Kuaterner 4, berarti dia mengikat 4 atom C lain. Bisa? Oke, sekarang kita lihat masing-masing. Untuk yang CH3 yang ini, kira-kira dia primer, sekunder, atau tersier? Kita lihat dia. Atas ada mengikat C? Tidak ada. Di bawah ada C terikat? Tidak ada. Sebelah kanan ada C, sebelah sini ada C? Tidak ada. Yang ada C cuma di sebelah mana? Hanya di sebelah kirinya, yang ini C. Nah, artinya apa? Dia hanya mengikat satu atom C lain. Berarti dia masuk kepada atom C primer. Ini dia, makanya ditandai dengan 1,0. Oke. Selanjutnya, atom C selanjutnya yang di tengah ini. Lihat, tangannya ada 4. Ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. Dan semuanya terikat dengan C yang lain. C, dan C. Artinya apa? Atom C itu termasuk pada atom C jenis good, quaterner. Jenis quaterner karena dia mengikat 4 atom C lain. Dia mengikat 4 atom C lain. Ini dia, 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya, untuk yang ini, yang di samping sebelah sini. Untuk yang di sini, oke. Dia hanya mempunyai 2 tangan yang terikat. 1 ada di samping kiri, 1 di samping kanan. Atas dengan bawah ada enggak? Kosong, tidak ada atom C yang melekat. Artinya apa? Cuman ada 2 atom C yang melekat pada dirinya. Artinya termasuk pada atom C sekunder. Makanya 2,0. Sampai sini bisa? Oke. Kalau mau lebih gampang gimana Bu Boni? Gampang aja sih. Kalau atom C primer itu biasanya, kalau yang C primer biasanya dia berupa CH3. Ini pasti primer. Kalau dia sekunder Bu Boni, kan dia mengikat 2C, berarti sisanya tangannya dapat mengikat hanya 2 hidrogen, jadi CH2. Kalau dia tersier Bu Boni,
Kalau tersier berarti kan tangannya sudah terpakai 3. Sisanya berapa? 1. Berarti C, H. Oke, bisa? Lalu, kalau dia kuaterner Bu Boni, kuaterner berarti 4. 4 tangannya sudah terpakai. Artinya, dia cuman berupa C. Sampai sini bisa? Nah, kita ulangi. Kalau dia atom C primer, primer artinya 1. Yang paling penting, paling pokok. Primer berarti si atom C ini sudah mengikat atau tangannya terpakai 1. Sudah ada mengikat satu atom lain. Kalau dia sudah mengikat satu atom lain, maka ada 3 tangannya yang masih bebas, masih kosong. C, ada 3 tangan kan? H, 3. Itu primer. Bisa? Nah, kalau sekunder Bu Boni, kalau sekunder berarti 2. Kebutuhan kedua, biasanya sekunder kan bukan yang primer, bukan yang pokok. Yang sekunder yang kedua. Kalau 2 berarti si C sudah mengikat 2 atom lain. Sudah terpakai tangannya 2. Sisanya berapa? Hanya yang bisa diikat. Yang bisa diikat hanya 2, berarti CH2. Itu sekunder. Ya, lanjut. Kalau dia tersier, 3 berarti tangan C yang sudah dia pakai ada 3. Sisanya berapa yang jomblo? Yang kosong berapa? Ada 1. Artinya dia CH. Di sini bisa? Oke, good. Yang quaterner yang gimana? Quaterner berarti semua tangannya sudah terpakai. Jadi dalam otak kamu itu harus tertanam atau diingat baik bahwa atom C punya 4 tangan. Nah, kalau quaterner 4-4-nya sudah terpakai tangannya. Berarti sisanya hanya C. Hanya itu tandanya. Jadi kalau kita ulangi, yang ini CH3 udah pasti dia adalah yang primer. CH3 di atas primer. Semua CH3 pasti primer. Ini CH3 lagi primer. Semua yang ada CH3 kamu buatlah dia primer semua. Jelas? Oke. Yang kedua, ada CH2. CH2 berarti tangannya sisa 2 nih. Kalau 2 berarti sekunder. S. Ada lagi? Oh ini S. Dah. Sekarang ada lagi CH3. Oh, CH3 CH. Kalau CH berarti tangannya sudah terpakai 3. Berarti dia bagian yang tersier. Ada lagi nggak? CH nggak ada. Nah, kalau C doang gimana Bu Boni? Kalau C saja berarti dia quaterner. Ini quaterner. Nah, bisa ya? Oke. Jadi totalnya ada berapa atom C-nya? Kita hitung dulu total atom C. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paskah ada 10? Oke, pas dia. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kita jawab bersama-sama aja kalau yang ini ya. Tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan quaterner pada senyawa berikut. Oke. Ada berapa jumlahnya kira-kira? Kita lihat. Sama-sama kita jawab ya. Untuk yang primer dulu. Yang primer, kalau primer tadi apa cirinya? Dia hanya mengikat satu atom lain, atom C lain. Berarti ada 3H, CH3 itu aja ingat. Ada berapa yang CH3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti atom C primer ada 6. Lanjut. Yang sekunder. Berarti CH2 ya. Tadi 1, 2, 3. Berarti ada 3. Adakah dia yang tersier? Berarti dia CH ya. 1, 2. Ada 2. Yang quaterner gimana? Quaterner adakah? Oh, ada ini tersembunyi dia. Ada 1. Nah, totalnya ada berapa nih? 6 tambah 3, 9. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 2, 12. Kita lihat, kita cek ada 12 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cocok?
Cocok. Berarti ada 12 atom. C. Oke, itu dia. Nah, ini ada latihan soal. Silakan kalian catat soalnya. Ada 3 soal. Sebutkan perbedaan senyawa organik dan anorganik berdasarkan titik didih, kelarutan dalam air, sifat terbakarnya, dan tipe ikatannya. Ini gampang ini. Bagi kalian yang menyimak pasti tahu. Yang kedua, sebutkan keunikan atom karbon dibandingkan atom lainnya. Ini juga gampang. Yang ketiga, gambarkan proses pembentukan senyawa berikut dengan rumus Lewis dan rumus bangunnya. Jadi bentuk dulu struktur Lewisnya, lalu buat rumus bangunnya. Tentukan ada berapa P, ada berapa pep. Jelas? Dan jenis ikatannya. Tentukan berapa P, berapa pep, dan jenis ikatan. Jenisnya. Oke, sampai sini bisa ya. Dikirimkan juga di Google Classroom. Jadi ada 2 bagian, satu bagian atas yang tadi, yang bentuk senyawa hidrokarbon, dia alisiklik, alifatik atau aromatik. Lalu yang kedua adalah yang ini tadi, latihan soal 3 soal ini. Oke. Nah, ini ada motivation of the day. Karena kita belajar karbon, maka saya ingin memberitahu bahwa ternyata kalau kalian pernah mendengar ada kata-kata charcoal, charcoal itu arang. Arang, ya. Lalu ada kata-kata diamond. Diamond itu berlian atau intan. Tahukah kalian kalau intan dengan arang itu berasal dari unsur yang sama, tersusun atau terbentuk dari unsur yang sama? Apa itu? Karbon.